Bagaimana cara alam semesta bekerja? Kalau tadi kan baru bagaimana cara alam semesta melihat diri kita. Ini ternyata semesta melihat diri kita itu berdasarkan frekuensi, vibrasi, dan energi yang dibentuk oleh kita. Semesta ini melihat diri kita tergantung energi, frekuensi, dan vibrasi yang kita pancarkan. Bapak Ibu, lihat saya semua. Ini cahaya bukan yang nyorot ke saya. Ini cahaya ini, frekuensinya rendah. Karena cahaya ini, ya, walaupun bisa nyorot saya, tapi dia tidak bisa menembus tulang saya, daging saya. Karena memang cahaya nampak ini oleh Allah diciptakan hanya untuk keperluan menyinari alam semesta. Makanya cahaya ini luar biasa, tidak berbahaya. Tetapi kalau sinar X nggak kelihatan seperti ini. Sinar X nggak kelihatan, sinar ronsen itu nggak kelihatan. Bahkan jejaknya kita tidak lihat. Tahu-tahu ketika kita di ronsen, tahu-tahu sudah ada hasilnya aja. Kenapa? Itu panjang gelombangnya pendek, frekuensinya besar. Sehingga dia bisa menembus daging kita. Nah, kenapa dia bisa menembus? Karena frekuensinya besar. Kenapa ini tidak bisa menembus? Karena frekuensinya kecil. Jadi yang frekuensinya besar itu bisa menembus. Makanya yang energinya kuat di sini, dia memiliki frekuensi yang besar. Dia bisa menembus. Hebat. Dia bukan sekedar bisa menembus, bisa menggetarkan semesta. Bagaimana cara kerja semesta? Kalau kita sekarang sudah membentuk energi kita. Begitu kita membuat keputusan, alam semesta berkonspirasi untuk mewujudkannya. Hadirin, tangan kita itu cuma 2, terbatas. Tapi tangan semesta banyak. Orang di semesta ini banyak. Ternyata saya semakin percaya bahwa sebetulnya semesta ini melihat diri kita tergantung energi, frekuensi, dan vibrasi yang kita pancarkan. Lihat saya semuanya. Begitu kita membuat keputusan, alam semesta akan berkonspirasi untuk mewujudkannya. Tetapi keputusan kita ini di level mana? Level energinya di mana? Kalau kita setelah membuat keputusan, kita ragu dengan keputusan kita, alam semesta tidak bekerja apa-apa. Hanya ada satu sudut alam semesta yang kita yakin dapat ditingkatkan. Jadi dari semua sudut di alam semesta ini cuma satu yang dapat ditingkatkan. Siapa itu? Frekuensi, vibrasi, energi diri kita sendiri. Kita tidak bisa mempengaruhi yang di luar diri kita. Hanya diri kita. Oleh karena itu maka mereka yang hidup selaras dengan dirinya sendiri, dia sudah hidup selaras dengan alam semesta. Jadi untuk bisa selaras dengan alam semesta itu ternyata kita harus selaras dulu dengan diri kita sendiri. Diri yang mana? Itulah pentingnya kita kenal siapa diri kita yang sesungguhnya. Saya cuma khawatir selama ini kita selaras dengan diri palsu kita. Dengan pikiran gelap kita. Yang terjebak benar, salah, baik, buruk. Cinta, benci. Kita tidak punya kasih sayang. Kalau kita masih seperti itu. Itulah sumber penderitaan kehidupan kita. Jadi, untuk selaras dengan alam semesta. Langkah pertama, kita harus selaras dengan siapa? Diri sendiri. Sekali lagi, Nabi Muhammad mengajarkan ilmu agung di semesta ini adalah ilmu untuk tahu siapa diri sejatimu. Makanya Nabi Muhammad berulang kali mengatakan awwaluddin ma'rifatullahi ta'ala wa rasulih. Awalnya agama mengenal Allah dan Rasulnya. Itu pondasinya agama. Karena kalau agama tidak dibangun atas pondasi itu, langsung kita menjalankan syariat tanpa tahu esensi dari yang kita lakukan, tidak akan membentuk energi yang positif tadi. Akibatnya apa? Agama tidak berhasil mengupgrade energi kita. Jadi harusnya belajar agama itu bisa mengupgrade energi kita. Wah, keren. Saya berani menjamin semua agama itu ternyata isinya adalah mengupgrade kesadaran. Yang wujudnya adalah energi kita menjadi terupgrade. Wah, keren. Jadi sebetulnya tujuan hidup kita adalah untuk membuat detak jantung kita sesuai dengan detak jantung semesta. Dan untuk mencocokkan sifat kita dengan sifat alam. Itulah tujuan hidup. Allah sudah memaklumkan kepada kita. Silahkan, mau bersyukur di level mana? Mau membentuk energi kita seperti apa? Semua sudah dibebaskan. Allah menyediakan kebahagiaan yang sama, menyediakan rezeki yang sama, menyediakan kesempatan yang sama buat seluruh manusia. Karena tidak ada manusia yang lahir ke sini kebetulan. Semua manusia yang lahir ke sini direncanakan dengan cermat oleh Allah. Oleh karena itu, jangan pernah merasa rendah diri. Hargai diri kita sekarang. Pantaskan diri kita. Tidak ada yang tidak mungkin. Semua mungkin. Apa sifat kita yang harus dicocokkan dengan alam? Belajar dari air. Selalu pergi dari tempat tinggi ke tempat rendah. Belajar untuk rendah hati. Belajar tidak sombong kalau banyak ilmu. Belajar untuk tidak merasa kaya ketika berada. Belajar untuk menjadi yang bukan siapa-siapa seperti air. Air selalu mengisi wadah sesuai dengan bentuknya. Belajar, beradaptasi pada setiap perubahan. Hadirin, tugas kita apa? Sekali lagi. Meningkatkan energi. Meningkatkan frekuensi. Meningkatkan vibrasi. Dan nanti alam semesta akan menselaraskan diri dengan energi, vibrasi, dan frekuensi yang dibentuk oleh kita. Allah sudah memaklumkan kepada kita. Silahkan. Mau bersyukur di level mana? Mau membentuk energi kita seperti apa? Semua sudah dibebaskan. Allah menyediakan kebahagiaan yang sama, menyediakan rezeki yang sama, menyediakan kesempatan yang sama buat seluruh manusia. Karena tidak ada manusia yang lahir ke sini kebetulan. Semua manusia yang lahir ke sini direncanakan dengan cermat oleh Allah. Oleh karena itu, jangan pernah merasa rendah diri.
Karena semua kita lahir ke sini karena dilahirkan oleh Allah lewat ibu dan ayah kita. Hargai diri kita sekarang. Pantaskan diri kita. Tidak ada yang tidak mungkin. Semua mungkin. Dan katakan pada dirimu, saya pasti bisa.